Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Tanpa banyak berbasa-basi lagi, alhamdulillah kita sudah sampai ke pertemuan ke-6. Di pertemuan ke-6 ini insya Allah saya akan sedikit membahas tentang kaum orientalis dan Al-Quran. Di sini timbul satu pertanyaan, apakah kaum orientalis ini merusak Al-Quran? Untuk mengetahui jawabannya, tonton video ini sampai akhir supaya tidak keliru. Berbicara mengenai kaum orientalis, banyak sekali kritikan-kritikan mereka dalam upaya penyerangan Al-Quran. Mereka banyak mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang kritis. Di antaranya yaitu, jika memang benar Al-Quran sudah ditulis sejak zaman Nabi Muhammad, mengapa Sayyidina Umar ketika masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq merasa khawatir dengan syahidnya para hafid di perang Yamamah. Kemudian Umar memberitahukan bahwa Al-Quran atau kitab suci ini akan lenyap seiringnya dengan kematian para hufad tersebut. Nah, lebih jauhnya lagi, pertanyaan dari kaum orientalis ini, mengapa bahan-bahan yang sudah ditulis Al-Quran, yang sudah ditulis ayat-ayat Al-Quran sejak zaman Nabi, kemudian tidak disimpan oleh kanjeng Nabi sendiri gitu deh. Itu pertanyaan kaum orientalis. Kemudian jika memang benar, mengapa Zaid bin Thabit tidak dapat memanfaatkan dalam menyiapkan suhuf itu? Nah, meskipun meskipun berita ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang menurut umat Islam yang pasti sahihnya, tapi menurut kaum orientalis ini, penulisan dan pendikteian Al-Quran itu hanyalah kepalsuan belaka. Dalam hal penulisan dan pengkompilasian Al-Quran itu tidak lepas dari yang namanya hukum persaksian, yang mana dalam hal ini yang saya pahami kenapa Sayyidina Umar mengkhawatirkan atas kewafatan para hufad, kemudian akan lenyapnya kitab suci ini, yaitu dikarenakan karena dalam pengkompilasian Al-Quran itu dibutuhkannya hukum persaksian. Jadi orang yang mempunyai ayat itu tidak semena-mena memberikan ayat, tapi harus membawa dua orang saksi. Itu pada zaman Abu Bakar. Konsepnya seperti itu. Ketika punya ayat harus ada dua orang saksi. Nah, ketika para hufad itu meninggal atau wafat dalam perang Yamamah tersebut, maka secara tidak langsung sanad-sanad keilmuan yang nyampe kepada Rasulullah itu ya terputus. Memang kalau misalkan para hufad itu punya tulisan, maka ya siapa yang akan membenarkan tulisan itu, sedangkan yang mempunyai tulisannya sudah meninggal dunia. Nah, seperti itu. Mungkin ya seperti itu kenapa Sayyidina Umar mempunyai ide untuk segera membukukan Al-Quran, dikarenakan antisipasi supaya para hufad tidak lebih banyak lagi yang meninggal dunia dalam peperangan. Karena kan kalau misalkan sekarang hufad masih ada, para hafid masih ada, kemudian otomatis kan ilmunya
masih nyampe kepada Rasulullah, atau sanad keilmuannya masih nyampe kepada Rasulullah, sehingga dalam pembukuan Al-Quran, dalam pengkompilasian Al-Quran itu sangat membantu untuk keaslian Al-Quran tersebut. Tidak berhenti sampai di sini, upaya penyerangan kaum orientalis terhadap Al-Quran, yaitu selanjutnya kita berikan contoh tentang tokoh-tokoh yang berusaha merusak Al-Quran. Di antaranya Plugel. Plugel itu tahun 1847 menerbitkan salah satu indeks yang mirip dengan Al-Quran gitu. Indeks yang mirip dengan Al-Quran kemudian disebarkanlah kepada para pembaca Al-Quran. Ya otomatis para pembaca Al-Quran itu tidak menerimanya, karena pembaca Al-Quran itu sudah mempunyai patokan terhadap 7 imam qiraat yang telah dibahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Kemudian karena Plugel ini tidak tidak karuan lah, karyanya tidak karuan, sehingga tidak diterima oleh para pembaca Al-Quran tersebut. Kemudian ada Blacker. Nah, ini Blacker ini berusaha mengartikan atau menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Perancis. Kemudian beliau mengubah rangkaian suratnya, urutan suratnya, kemudian menambahkan 2 halaman yang ngaco lah gitu, ngawur, terjemahan yang ngawur, yang menurut kaum mereka untuk yang berusaha untuk mengacaukan isi-isi Al-Quran, mengubah keaslian isi-isi Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada Profesor Mingana. Nah, Profesor Mingana ini dianggap oleh sebelah pihak, yaitu ilmuwan ulung, sebagai ilmuwan ulung. Namun pada faktanya profesor ini memiliki pemahaman yang sangat rapuh gitu. Bisa dibuktikan ketika menerbitkan hadis Bukhari, naskah penting hadis Bukhari, beliau banyak sekali lapad-lapad yang beda, yang tidak logis gitu tuh. Kemudian tidak bisa menyebutkan perkataan muqabalah, kemudian salah menerjemahkan, ya akhirnya tidak bisa diterima oleh kalangan kaum muslimin. Tidak hanya hadis Bukhari yang salah percetakannya atau salah penulisannya, dalam Al-Quran pun beliau banyak kesalahan-kesalahan dalam menuliskan teks Arabnya tersebut. Nah, banyak sekali contoh-contoh yang yang ada dalam Al-Quran. Saya ambil satu saja contohnya, yaitu misalkan kata barokna yang seharusnya setelah baknya ada alif, ini tidak ada, yang seperti itu, sehingga dapat banyak lagi contoh-contoh yang dapat merusak ke dalam arti Al-Quran tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekeliruan dalam pemahaman dan tidak jelasnya dalam menjelaskan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.